Ada tanda wakofnya ini apa nih? Ada qaf, ada lam, ada iya. Ini maknanya al-waqfu aula, dihentikan lebih utama. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an ikhfa, nun mati ketemu sin ya. Shad, sin juga sama. Di sini shad. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wayam tuh idharakum mimati. Wayam na'unal ma'un. Kita coba untuk pemula dulu ya. Nih. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tuh, diputus. Sambung tanpa lagu. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Jangan yukadzibu, hati-hati. Kosar, pendek. Yukadzibu bid-din. Itu kan untuk pemula. Iya, untuk pemula ngejaknya. Tapi pasihnya, makhrajnya dan tajwidnya kayak gini. A-nya jadi kosar, pendek. Ro-nya jadi pendek dibacanya, kosor, kosar. Ro-nya dibaca tebel, tabkhim. Kenapa tebel? Karena ro-nya barisnya di atas. Aro'ai matobi'i. Bukan, kan ada pemanjang, ada ya mati. Bukan, karena tidak pasangan. Pasangannya ya mati itu dengan kasroh. Ini fathah harusnya dengan alif. Karena ini fathahnya dengan iya, itu tak tunjukin. Ini fathah dengan ya mati. Ini jadi huruf lin. Tidak jadi matobi'i, tidak jadi panjang. Kayak a dan i jadi diptong ai. Ini aro'ai, ini sama. Itu. Ara'aital ladzi matobi'i. Kenapa? Nah, ini baru pasangan tuh. Ada madnya, ada huruf pemanjangnya ya mati, dan ada kasrohnya pasangannya tuh. Matobi'i. Yukadzibu, jangan yukajibu, jangan yukadibu. Ini zal gitu. Yukadzibu bid, alif lam samsiyah. Kenapa alif lam samsiyah? Karena di atas alif lamnya tidak ada tanda apa-apa tuh. Kenapa itu? Karena setelah alif lam bertemu huruf samsiyah yaitu dal. Emang ada berapa huruf samsiyah? Ada 14. Apa? Tasa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sad, dal, lam, nun. Lihat halaman 10, 11, 12. Buku wajibnya ya. Tentang alif lam samsiyah, alif lam komariah. Bidi, di-nya matobi'i, ni-nya kosor, kosar. Apabila berhenti membacanya, dihentikan membacanya, bidin. Jadi mad arid lisukun. Kenapa mad arid lisukun? Karena matobi'i ini bertemu satu huruf hidup, satu huruf kosar yang berhenti membacanya. Jika kita hentikan membacanya, maka jadi panjang. Itulah mad arid lisukun, bidin. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Kecepatan enggak? Nih ya. Ada tanda wakofnya ini apa nih? Ada qaf, ada lam, ada iya. Ini maknanya al-waqfu aula,
dihentikan lebih utama. Kayak makan pete itu lebih baik enggak, ngerokok itu lebih baik enggak. Bahkan fatwa terbaru kan untuk wanita hamil dan anak-anak di muka umum haram. Setuju saya, iya, karena saya nggak ngerokok satu dan membahayakan gitu ya. Perokok pasif itu lebih bahaya daripada perokok aktif. Kadang-kadang orang-orang kita tidak tahu diri, di mobil sesak padat ngerokok, yang dia mah enak, kita yang ngisepnya. Nah ini ya, nah ini al-waqfu aula, dihentikan lebih utama. Fadha, fa-nya kosar, pendek. Kosar itu za, mad asli. Itu ya. Kenapa mad asli ini? Baris berdiri adanya di zal. Kalau baris berdiri adanya di alif, mad badal di awal. Kalau baris berdiri adanya di hadomir, mad silah qasiroh. Mad silah qasiroh ketemu alif atau ketemu hamzah di lain kalimat, mad silah tawilah. Gampang ya tajwid mah. Oh, susah karena nggak biasa, dibiasain sering denger. Apalagi pakai CD tutorialnya, komputer lebih enak, di PCD atau di CD atau di apalah, dengerin sekarang mah MP3, MP4, MP3, iPod, apa gampang ya denger sekarang. Hanya waktu yang terpenting bisa di-manage. Bisa nggak menyediakan waktu, menye aja sulit. Nah ini ya. Fadha, adanya mad asli. Fadzalika, ada yang panjang nggak ada. Fadzalikal gitu bacanya, nyambung. Baca bunyi ya, bukan baca terjemah perkata. Fadzalikal ladzi yadur gitu ainnya nih. Siapa bilang ini untuk pemula? Untuk yang mahir ini perlu. Banyak orang yang sudah jadi imam, sudah jadi ustazah, bacanya yaduul. Bukan hamzah di situ, bukan alif, ain. Kenapa alif hamzah dicetakan dan ucapan, alif itu ditulisnya hamzah gitu ya. Coba aja nanti lihat. Gitu ya. Nih, yaduul yatim tuh, yatim ada disukun. Sudah bisa diputus, kita sambung tanpa lagu. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, yang kedua, langkah kedua disentak boleh, ngambil napas juga boleh. Dia namanya juga lagi belajar nyambung. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Boleh aja, namanya lagi belajar. Yang ketiganya, sudah tidak boleh lagi hentakan, sudah tidak boleh diputus, disambung. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadza mad asli. Fadzalikal ladzi matabi itu ladzi yadu'ul alif lam qamariyah. Kenapa alif lam qamariyah? Nih di atas lamnya ada sukunnya, ada kan? Kenapa ada sukunnya? Karena setelah alif lam bertemu huruf qamariyah yaitu ya. Kok bisa hafal? Kan dari ciri ini. Kalau di atas lam ada sukun, tinggal ngitung. Nih satu alif, dua lam, nah huruf ketiganya itulah huruf qamariyahnya. Oh enggak, emang saya sudah hafal huruf qamariyah 14. Ibagi hajaka wa khob akimah. Ya sudah, gak apa-apa, bagus ya. Yadu'ul yati, tinya matobi, imanya kosor. Tapi jika berhenti membacanya, yadu'ul yatim, jadi mad adli sukun. Kalau dibacanya di wasol, disambung, gak ada yang panjang di sini. Fadzalikal ladzi yad'ul yatima wala. Tuh, ada yang panjang enggak? Enggak ada kan di wasal. Dan di sini nih tanda wakofnya lam alif. Apa artinya lam alif? Tidak boleh berhenti, ada mul wakof. Tidak ada, tidak boleh. Ah, kenapa tuh orang pada berhenti di sini? Di sini karena ada nomor ayat. Nomor ayat kedua nih. Boleh juga jika berhenti. Karena segi makna kalau berhenti di sini, ini ibarat koma karena ada waw, ada dan gitu. Sambung lebih bagus.
Fadzalika alladzi yad'ul yatima wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tuh, gitu. Wa-nya qasar, waw ataf, waw ya. Dan wala lanya mantubi'i. Tuh, kenapa mantubilanya? Karena huruf berbaris fathah dengan alif, pasangannya, jodohnya gitu ya. Mad tobi'i. Kenapa mad tobi'i? Karena huruf berbaris fathah dengan alif. Wala tuh. Wanya kosor, lanya mad tobi'i. Wala yahuddu. Kosor double aja. Beda dengan nun dan mim bertasydid guna, ini mah double aja. Wala yahuddu. Tuh. Wala bacanya ya. Bukan wala. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tuh. Wa-nya qasar, la-nya mad tobi'i, yahuddu ala, la-nya mad asli, ta'am mad tobi'i, ta'amil alif lam qamariyah. Kenapa alif lam qamariyah? Di atas lamnya ada sukunnya. Kenapa ada sukunnya? Kebetulan, bukan, ini ketentuan. Kenapa tuh? Karena setelah alif lam bertemu huruf qamariyah yaitu mim. Kok hafal? Kan dari ciri ini nih sukun di atas lamnya. Gitu, tanpa hafal pun sudah bisa. Jadi ini ada sukunnya tuh. Wala yahuddu ala ta'amil ki matobi ininya kosor. Kalau dihentikan ala ta'amil miskin jadi panjang. Itulah mad aurid lis sukun. Kalau lupa sebut nama saya Mas Ari di Gang Sukun. Rumah saya kan di Gang Sukun, masuknya sini Kayu Manis. Gitu, masnya jadi ganti D, mad arid, gang sukunnya jadi lis sukun tuh, mad arid lis sukun gitu. Mad panjang arid baru lis sukun mati, baru mati jadi dimatikan. Kalau nggak dimatikan, kalau nggak dihentikan nggak jadi. Tuh, sudah diputus bisa. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Sudah bisa begitu, coba sambung tanpa lagu. Wala yahuddu ala. Ngambil nafas nggak apa-apa, karena ini lagi belajar menyambung, ya. Nih, kalau sudah ketiga sudah nggak boleh lagi, haram ngambil nafas di tengah. Ini sama seperti kita nanti belajar terjemah perkata, kan begitu? Atau lagi berdoa. Wala yahuddu ala ta'amil belajar makhraj kan, ta'amil miskin. Sudah bisa cara kedua, cara ketiga baru dilakukan. Tidak boleh ada hentakan, tidak boleh nyuri napas. Ngambil napas itu terlarang, dibilangnya haram, terlarang ya. Itu wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wa-nya jadi apa yo? Qasar. La mantobi'i. Kenapa mantobi'i? Nih baris fathah dengan alif. Pasangannya fathah dengan alif. Nih kasroh dengan ya mati. Nih domah dengan waw mati. Itu mantobi'i. Wala yahuddu ain ala mad asli. To'a, mada apa yo? To'anya nih matobi'i. Kenapa matobi'i? Baris fathah dengan alif. Ala ta'amil alif lam qamariyah. Kenapa alif lam qamariyah? Nih ada cirinya sukun. Kenapa ada sukunnya? Karena setelah alif lam bertemu huruf qamariyah yaitu mim. Ta'amil ala. Kenapa ala ta'ami? Enggak ala ta'ama, enggak ala ta'amu, karena ada huruf jar ala. Itu ya. Majrurun bi ala, nih huruf jarnya ala ta'amil. Kenapa ada alif lam qamariyah? Kenapa alif lam? Ini lil ma'rifah alif lam. Jadi ciri kata benda itu memiliki alif lam. Tapi kalau ada alif lam, ujungnya tidak boleh ada tanwin. Kalau tidak ada alif lam, ujungnya ada tanwin. Gitu ya. Ala ta'amil
miskin, mad arid disukun. Jika berhenti membacanya, jika diwasal nggak ada. Misalnya, wala yahuddu ala ta'amil miskini fawailul lil musallin, misalnya. Tapi di sini ada tanda wakaf nih, al waqfu aula, qaf lam ya, dihentikan lebih utama. Ya sudah, lebih baik berhenti ya berhenti saja. Itu ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawai, bukan pawai gitu ya. Ini diptong itu susah-susah gampang loh. So, lau gitu ya. Itu ya. Ini diptong itu huruf berbaris fathah dengan ya mati atau huruf berbaris fathah dengan waw mati. Di surah wal asli kan so, jangan sao, watafaso. Nah, ini diptong ya. Membaca diptong itu a dan i dan a dan u, tuh, ai, au. Itu. Fawai tuh. Fawai lin huruf lin. Fawailun jadi lul. Kan ini fawailun. Fawailun kan tanwin nih domah tain. Makanya di Quran berwarna satu hitam satu oranye. Ingat, setiap yang oranye nggak dibaca. Fawailul. Kenapa fawailul? Ini idgham bila guna. Karena tanwinnya ini domah tain ketemu lam. Fawailul lil, kenapa ditekan di lilnya? Penekanan ini hukum idhar, hukum lam mati. Itu lam mati ini adanya umumnya lam fiil ya. Itu lam mati ketemu lam dan ro idgham, lam mati ketemu selain lam dan ro idhar. Hukum lam fiil ya. Lam yang ada biasanya di kata kerja. Bukan nun mati ya. Kalau nun mati atau tanwin juga sama, nun mati atau tanwin ketemu lam idgham bila guna. Ketemu lam dan ro itu idgham bila guna, tapi lam mati ketemu lam dan ro juga idgham hukum lam mati ada nun mati, ada lam mati, ada mim mati, ada nun mati, ada huruf mati. Nah, ini huruf-huruf mati itu gampang susah bacanya kalau nggak belajar ya. Fawailul lil, ini idhar hukum lam mati karena ketemu mim. Lil musallin, mad arid disukun jika dihentikan. Kenapa? Karena matobi. Mana matobinya nih? Tak tunjukin. Li berbaris kasrah dengan ya mati. Li matobi nanya kosor. Jika berhenti membacanya jadi mad arid disukun. Fawailul lil musallin. Ya. Tanda wakofnya apa? Nih tanda wakofnya lam alif. Berarti tidak boleh berhenti, adamul wakof. Tetapi kalaupun mau berhenti, di sini ada nomor ayat keempat. Boleh. Nomor ayat ini nilainya sama seperti wakaf mutlak. Jadi kalau mau diwasol itu lebih baik. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Itu bagus, karena tidak boleh berhenti. Kalaupun berhenti harus ngulang. Itu. Tetapi karena ada nomor ayat nih, karena ada nomor ayat nilainya sama seperti wakaf mutlak. Fawailul ayat 4 ya, kembali. Aro'aita ladi. Jadi kita mah kadang-kadang taunya teh aro'aita aja. Padahal ini al-ma'un ya. Gitu. Karena kita ya nama suratnya jarang tahu. Di kampung kita belajar ini tabat pada al-lahab, kulhu pada al-ikhlas, Anas adalah kulal babinas. Makanya mari kita buka pengajian dengan membaca basmalah. Apa basmalah? Karena itu padahal bismillah. Kita selesai kita baca hamdalah. Apa sih hamdalah? Oh, alhamdulillah. Itu. Ini ya. Fawailul ayat 4 ya, masih di surah Al-Ma'un. Fawailul lil musallin. Gabungin fawailul lil musallin. Dilaguin fawailul lil
musallin. Hati-hati, jangan fawailul lil ada e-nya, jangan. Ada penyakitnya, bisa setiap menemukan huruf mati dikolkolahkan, jangan. Nah itu ya. Tuh. Fawailul lil musallin. Alladzi matobi'i. Alladzi ini bukan alif lam samsiah, kajiannya lain lagi nanti. Alladzina hum idhar hukum mimati. Di halaman 26 ya. 28, 29, 30, 26 hukum ro 25, 26. Mimati ketemu mim idgham mimi, mimati ketemu ba ikhfa syafawi, mimati ketemu selain mim dan ba idhar, mimati ketemu waw dan fa idhar syafawi. Di sini mimati ketemu ain. Idhar hukum mimati. Alladzina hum salatihim sahun. Gabungin tanpa lagu. Alladzina hum an salatihim sahun. Latihan idharnya dihentak dulu. Alladzina hum ikhfa ditahan. Salatihim sahun. Apa ngaji harus dihentak? Nggak boleh dihentak. Kenapa tuh dihentak? Latihan. Karena ini susah, kadang-kadang orang suka ditahan. Sudah bagus, cara pertama diputus, cara kedua disambung tanpa lagu, ketiga baru pakai lagu. Alladzina hum an salatihim sahun. Ada hentakan? Gak ada. Diputus? Gak boleh. Haram hukumnya. Ya, haram, terlarang ya. Gak boleh baca alladzina hum. Gak boleh mutus. Kalau gak kuat berhenti tapi ngulang gitu. Alladzi matobi'i. Kenapa matobi'i? Pasangan. Siapa yang berpasangan? Nih, baris kasrah dengan ya mati. Ada madnya. Alladzi, naknya kosar pendek. Hum idhar hukum mim mati. Kenapa idhar? Nih, karena mim mati ketemu ain. Ikhfa. Kenapa ikhfa? Karena nun mati ketemu sod. Sholat matobi'i. Kenapa? Pasangan nih, pasangan fathah dengan alif. Sholatihim idhar hukum mim mati ketemu sin tuh, idhar mim mati. Matobi'i juga. Kenapa? Baris fathah dengan alif. Hun. Kalau berhenti jadi mad adil disukun. Kalau tidak berhenti di sini cuma matobi'i, ini hu. Kenapa matobi'i? Baris domah dengan waw mati. Nanya kosor. Jadi kalau dibacanya di wasol, apa itu di wasol? Disambung. Di wakof diputus. Nih. Alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Ada gak yang panjang tadi sahun? Gak ada kan? Cuman panjang ini aja sekedar matobi'i. Sahunan tuh. Tapi kalau dihentikan sahun. Mas Ari digang sukun. Mad aridlis sukun. Kenapa mad aridlis sukun? Karena matobi'i bertemu satu huruf nun yang berhenti membacanya. Sahun. Tanda wakof ini tidak boleh berhenti. Kenapa tuh berhenti? Karena ada nomor ayat, nilainya sama seperti wakof mutlak. Alladzi matobi'i, naknya kosor. Alladzina hum idhar hukum mimati ketemu ya. Alladzina hum yuro matobi'i ketemu hamzah satu kalimat. Nah, lihat halaman 38 nomor 1 buku wajibnya yang ditulis oleh Al-Mas'ud Syafi'i. Matobi'i ketemu hamzah satu kalimat jadi mad wajib muttasil. Matobi'i ketemu hamzah di lain kalimat mad jaiz munfasil. Cetakan Indonesia mah mudah. Qur'annya nih. Matobi'i ketemu hamzah jadi mad wajib muttasil. Kalau matobi'nya ketemu alif jadi mad jaiz munfasil.
fasil. Memang begitu cetakannya, walaupun tidak benar, kurang tepat. Mad jaiz munfasil itu bukan matobi ketemu alif, tapi matobi ketemu hamzah di lain kalimat. Tapi kenyataannya Qur'annya begitu bisiknya. Nih, alladzina hum idharukum mimati yura'u mad wajib muttasil matobi ketemu hamzah matobi nanya kosar. Jika berhenti membaca di sini, jadi alladzina hum yura'un. Jadi mad adid li sukun Pak Edi. Bisa kan? Bisa jadi imam masjid atau kalau nggak ada simnya nggak bisa baca Qur'annya, jangan jadi imam. Imam itu nanggung gitu ya. Bagaimana tuh kalau imamnya salah? Diprotes, dikasih surat kaleng itu dinasehatin. Nggak mau suruh turun, nggak mau ya pindah masjid, apa boleh dikata. Nggak boleh. Imam itu ibarat supir. Kalau supirnya, pilotnya salah, kita ngegebrus. Ngapain nih salat capek-capek, nggak ada pahalanya. Karena Allah Maha tahu. Belajar dulu. Zaman sekarang untuk jadi orang bodoh itu tidak ada alasan. Radio ada, televisi ada, internet ada, koran ada, semua. Untuk jadi pintar itu tidak susah. Tapi itu kalau nggak ada hidayah mah tetap aja. Kan perbedaan orang yang berilmu dengan orang yang berilmu itu seibarat orang yang punya mata bisa melihat dan bisa mendengar. Sedangkan orang kafir, orang yang tidak punya ilmu itu, dia punya mata tapi tidak bisa melihat. Dia punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Kasihan ya. Itu ya. Itu orang kafir gambarannya, orang nggak punya ilmu. Makanya belajar. Kalau 3 hari kita tidak mendapatkan siraman rohani, hati kita jadi keras. Oh pantes ya anak-anak itu susah dapat hidayahnya. Karena telinganya ditutup. Dengerin lagu aja. Dengerin Qur'annya kapan? Itu ya. Allahu Akbar. Nah, dari rumah ke rumah dulu berkumandang Quran dibacakan. Sekarang dari rumah ke rumah, televisi, sinetron, lagu ini dan itu. Coba dipikirkan ya. Hanya orang-orang yang berpikir ulil albab, yang memiliki pemahaman, ingin berubah hidupnya, tidak monoton, itu ya. Hidupnya tidak sia-sia, tidak rugi. Alladzina hum yura'un. Tuh. Alladzina hum yura'un. Tuh, batu bi'i alladzi nanya kosar hum. Apa tuh hum? Idharukum mimati yura mad wajib muttasil. Kenapa? Matobi'i nih ketemu hamzah. Matobi'i nanya kosar. Jika berhenti membacanya yura'un. Jadi mad adid li sukun. Sudah bisa diputus alladzina hum yura'un. Gabung tanpa lagu. Alladzina hum yura'un. Apa perlu dihentak? Perlu untuk ibu dan bapak yang belajarnya terlambat. Karena kadang-kadang susah. Kalau nggak ini suka ditahan. Sidah suka ditahan. Kadang-kadang sidahnya nggak keluar. Dilatihnya coba. Alladzina hum yura'un. Ketiga, nah baru gabungin dulu keduanya. Alladzina hum yura'un. Ketiganya sudah tidak boleh hentak lagi. Sudah tidak boleh ngambil napas lagi. Pakai lagu. Alladzina hum yura'un. Wayam. Kenapa wayam? Idhar hukum mimati. Tuh. Siapa bilang ini pelajaran untuk kelas bawah? Orang yang pintar aja, orang yang bisa baca Quran kadang-kadang tajwidnya nggak ngerti. Bisa, benar tajwidnya. Kenapa dibaca wayam? Jangan banyak nanya, dari sononya begitu. Udah denger aja. Jangan banyak nanya, nanti sesat. Gitu. Gak gitu. Ilmu Allah itu bisa diterima dengan akal, logika. Ya, itu apalagi nanti kalau anaknya nanya, kenapa jadi wayam? Pokoknya mah dari sononya begitu saja. Itu ya. Wayam ini karena idhar hukum mimati. Wayam na'u matobi'i. Kenapa matobi'i? Dari sononya begitu aja, jangan banyak nanya. Enggak dari sononya. Ini berbaris doma dengan waw mati pasangannya tuh matobi'i. Karena kalau nggak pasangan nggak jadi mad. Wayam na'unal alif lam komariah. Kenapa alif lam komariah? Karena setelah alif lam bertemu huruf komariah yaitu mim.
Cirinya di atas lamnya ada sukun. Mad tabi'i karena berbaris fathah dengan alif. Tuh hijau, alif ya. Au juga mad tabi'i nanya kosor. Jika dihentikan wa yamna'unal ma'un. Jadi mad adid li sukun. Gitu. Jadi kalau baris berdiri ini adanya nih banyak nih baris berdiri di alif, mad badal. Kalau di hadomir mad silah qasiroh. Itu mad silah qasiroh ketemu alif atau ketemu hamzah di lain kalimat jadi mad silah tawilah. Nanti dibahas pada surat ya tertentu. Yaitu penanya ya. Ini mad asli banyaknya di sini mad asli. Mad badal di sini nggak ada, mad silah qasiroh pun di sini nggak ada. Udah pinter seperti itu, diterjemahkan per kata. Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aita, tahukah kalian? Apakah kalian melihat, mengetahui alladzi orang yang yukadzibu dia mendustakan biddin dengan agama. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama itu siapa sih? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Fadzalika maka itulah alladzi orang yang yad'ul dia menghardik mengusir al yatim anak yatim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama siapa sih? Maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Boro-boro diurus anak yatimnya diusir, hartanya diambil, anaknya dibiarkan begitu saja. Nah ini. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Siapa lagi yang mendustakan agama itu? Wala dan tidak yahuddu menganjurkan ala ta'amil miskin untuk memberi makan al miskin, orang-orang miskin. Minimal kalau nggak punya uang nganjurin sama orang kaya nih Pak, harus zakat, harus infak. Kalau mampu berzakat, kalau ada nisab harus berzakat. Karena orang yang berzakat itu orang yang punya penghasilan. Kalau nggak punya penghasilan minimal infak, sedekah, sodako. Apa bedanya zakat dengan infak? Kalau zakat orang yang punya penghasilan. Kalau penghasilan 1 juta misalnya, zakatnya 2,5%, cuma Rp25.000. Kalau 10 juta ya 250.000 kan gitu. Itu 2,5%. Sedangkan orang yang tidak punya penghasilan tidak usah zakat, tapi dia mengeluarkan infak atau sedekah. Sarra wa dharra, selebihnya keperluan. Wala dan tidak yahuddu menganjurkan ala ta'amil miskin ya, untuk memberi makan orang-orang miskin. Itu orang pendusta agama dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Nganjurin enggak, mereh ente, beri nggak ada ya minimal doa itu nganjurin itu. Fawailul lil musallin, fawai maka celaka neraka lil musallin bagi orang yang sholat aja celaka. Kalau gitu nggak usah sholat dong, bukan begitu. Jaga fawailul lil musallin maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Tuh, maka celaka bagi orang yang sholat. Sholatnya apa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina orang-orang yang hum mereka itu an sholatihim dari sholat mereka sahun mereka lalai. Sholat jam 4 dia sholatnya akhir, atau bacaannya salah, atau rukun syaratnya tidak dipenuhi, atau istinjanya atau toharohnya nggak bener. Nih termasuk lalai waktu, lalai hatinya bisa juga. Sholat sih sholat, tapi pikirannya kemana-mana. Alladzina hum an sholatihim sahun. Pawail celaka bagi orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Itu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Itu orang-orang yang tidak menghargai serta melalaikan pelaksanaan dan waktu-waktu sholatnya. Alladzina hum yura'un. Alladzina orang-orang yang hum mereka yura'un mereka berbuat ria. Ada mau berbuat tapi dia ingin pamer, ingin dipuji orang yang berbuat ria. Ria itu syirik kecil. Mau sholat kalau di belakangnya ada mertua, ada menantu, ada ini gitu ya. Pokoknya pamrih bukan karena Allah. Yang ibadah yang diterima itu hanya karena Allah. Innamal a'malu binniyah. Ini alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un wa yamna'una dan waknya dan yamna'una mereka mencegah enggan memberi al-ma'un pertolongan dan enggan memberi bantuan. Di sini maknanya kalau ria ialah melakukan perbuatan untuk tidak mencari keridhaan Allah, melainkan untuk mencari pujian atau kemasyhuran di masyarakat. Tuh,
wa yamna'unal ma'un. Sebagian mufassir mengartikan enggan membayar zakat atau meminjamkan alat rumah tangga. Itu ya, bisa baca, bisa terjemah, bisa tafsir. Terima kasih atas kebersamaan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.